Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cecilia Deborah dengan NIM 4112201065 dari kelas Akuntansi Manajerial C3 Pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan 2 mengenai PMK 065 2022 dan PMK 71 2022 mengenai pajak pertambahan nilai. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dan tujuan dari PMK 065 2022. Latar belakangnya sendiri ialah untuk melaksanakan ketentuan pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tujuannya pasti memberikan kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Yang kedua, penggantian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 PMK 03 2010 mengenai pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu karena belum dapat menanggung perubahan ketentuan sebagaimana yang dimaksud nih dengan huruf A atau belum mendapatkan kemudahan dalam menghitung pajak mengenai penjualan barang bekas yaitu berupa sepeda motor. Sehingga hal ini perlu diganti. Jadi dari latar belakang dan tujuan dari PMK 065 2022 ini jelas sekali bahwa tujuannya adalah untuk pertambahan nilai bagi kendaraan motor bekas. Kemudian, apa sih objek pajak pertambahan nilai dan PKP yang menerapkan dari peraturan ini? Yang pertama, objek pajak pertambahan nilai ini ialah setiap kegiatan penyerahan kendaraan bermotor bekas. Yang kedua, pengusaha kena pajak mana nih yang menerapkan? Jadi, semua pengusaha kena pajak atau pedagang yang melakukan kegiatan usaha tertentu seperti dealer motor atau pribadi ataupun pedagang yang melakukan kegiatan tadi berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib nih memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai besaran tertentu dari PPN pajak pertambahan nilai. Tarifnya itu 1,1% dari harga jual. Contoh, apabila harga jual motor bekas tersebut senilai 11 juta, pasti akan dikali 1,1%. Dimulai dari tanggal 1 April 2022. Dan 1,2% dari harga jual diberlakukan saat dimulai penerapan tarif PPN CFM. Paling lambat 1 Januari 2025. Teman-teman tahu nggak sih apa CFM? CFM atau krofonom itu adalah suatu penyusutan. Karena seperti yang kita ketahui, motor bekas itu merupakan barang bekas yang dari baru dan sudah dipakai sehingga memiliki penyusutan atau pengurangan nilai, sehingga tarif PPN CFM. Kemudian dasar pengenaan pajak, yaitu harga jual, dan harga jual ini tidak termasuk PPN, seperti yang saya bilang tadi, apabila dijual 11 juta, dengan tarif 1,1% berarti 11 juta ditambah 1,1% dikali 11 juta. Kemudian yang telah dibahas, hasil ini diperoleh dari hasil perkalian 10% dikali tarif PPN CFM, di mana dapat dari pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPN dikali harga jual. Kemudian 10% dikali tarif PPN CFM atau penyusutan tadi dari pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPN dikali harga jual. Selanjutnya, di sini setelah kita mengetahui tarif, kita akan membahas nih contoh penerapan dari peraturan tadi. Contoh yang pertama itu ada Tuan Ani melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan barang kena pajak lainnya berupa aksesori kendaraan bermotor. Jadi beliau menjual suatu motor bekas beserta aksesorisnya. Dengan demikian diberlakukan nih yang pertama PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dari Tuan A dan Tuan A ini wajib untuk memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu sesuai dengan harganya dan 1,1%-nya. Dan ternyata untuk kendaraan bekas ini tidak hanya kendaraannya saja nih yang dihitung, tapi juga atas penyerahan aksesori kendaraan bermotor, di mana Tuan A ini wajib untuk memungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Kemudian contoh yang kedua ada PTB, misalnya nih PTB. Seperti yang tadi saya katakan, subjeknya itu bukan hanya pribadi, tapi juga pedagang dan badan usaha. Contohnya PTB nih, melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan jasa kena pajak berupa jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor. Jadi ia menjual motor bekas dan juga menyerahkan sebuah jasa nih atau memperbaiki motor bekas ini. Jadi dapat disimpulkan yang pertama itu penyerahan kendaraan bermotor bekas dikenai PPN, yang kedua penyerahan jasa perbaikan. Jadi bukan hanya motor bekas, bukan cuma barangnya saja, tapi juga perintilan seperti aksesoris dan juga jasa perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki motor bekas tersebut atau mengurangi nilai pengusutan. Oke, kita ke selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada apa sih pengkreditan dari pajak masukan peraturan ini. Jadi, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah PBN seperti yang sudah dibahas, ataupun di dalam daerah PBN, yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas oleh pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas. Di sini dapat rekan-rekan lihat, saya sudah mencantumkan bahwa pengusaha kena pajak kendaraan bermotor bekas dalam suatu masa pajak melakukan satu, penyerahan yang terutang akan PPN, yang kedua, penyerahan yang terutang akan PPN dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang dimaksud yang tidak dapat dikreditkan atau penyerahan yang tidak dapat terutang PPN. Jadi, melakukan keduanya, yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. Dan kemudian, penentuannya itu apa sih? Jadi, penentuan pajakan masukan yang dapat dikreditkan itu bisa dilihat nih dari ketentuan pasal 9 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang PPN. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau tahu, barang bekas itu atau motornya itu bisa dikredit atau tidak, boleh dilihat di pasal 9 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya. Nah, jadi untuk formulir SPT yang digunakan itu ada dua nih, yaitu sebelum masa pajak April 2022, yaitu menggunakan SPT masa PPN 111 DM, di mana ini lebih ribet dibandingkan adanya peraturan baru. Seperti yang tadi sudah kita ketahui bahwa adanya peraturan PM 065 ini untuk memudahkan, sehingga dimudahkanlah dengan adanya formulir yang baru seperti ini, untuk memudahkan semua PKP atau BKP yang melakukan penyerahan kendaraan motor bekas. Sama-sama dengan kode 111. Baik, selanjutnya. Nah, PMK yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi, PMK yang dicabut dan dinyatakan yang tidak berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 PMK 03 2010 setelah adanya PMK 065 2022 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Kegiatan usaha tertentu di mana merujuk kepada penjualan motor bekas tadi. Dan PMK 065 telah berlaku finally tanggal 1 April 2022. Selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai PMK 071 2022. Jadi, PMK 071 2022 ini berbeda nih dengan PMK 065, di mana PMK 065 ini merujuk pada kegiatan penjualan barang bekas, tapi PMK 071 ini kepada kegiatan jasa tertentu. Pastinya ada latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya lagi dan lagi untuk memberikan kemudahan, keadilan, dan kepastian hukum untuk pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan pasal 16G huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Dan terakhir kali, rekan-rekan tahu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi di sini ada seperti jasa kurir yang baru ada gambarnya dan ada jasa haji dan jasa wira swasta wisata. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas nih dasar hukum, yaitu pasal 16G huruf I Undang-Undang Nomor 7 seperti tadi tentang harmonisasi perpajakan. Jadi untuk semua harmonisasi perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7. Dan ketentuan lebih lanjutnya itu mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP tertentu, itu diatur di dalam
pasal 9A ayat 1. Dan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Setelah mengetahui dasar hukum, selanjutnya kita akan mengetahui mengenai objek, mengenai apa sih itu dari objeknya atau besaran tertentunya nih. Di mana besaran tertentu ini yaitu pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan 5 jasa kena pajak tertentu nih rekan-rekan semua. Di mana ini merupakan pertambahan nilai yang teratur dengan besaran tertentu. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu jasa pengiriman paket pos. Nah, tarif dari seluruhnya itu 1,1%, sama dengan PMK 065. Tapi mungkin berbedanya di sini tuh semuanya 1,1% dan ada yang 1,2% untuk tertentu. Yang pertama itu ada jasa pengiriman paket pos. Jadi apabila rekan-rekan menggunakan paket pos, pada pajak pertambahan nilai sebesar 1,1%, di mana nilai jasa ditambah 1,1% dari nilai jasa tersebut atau 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Selanjutnya itu ada jasa biro perjalanan wisatawan atau jasa agenda perjalanan wisata, di mana ini merupakan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa antara penjualan. Contohnya nih, kalau misalnya rekan-rekan pernah berliburan ke Singapura pakai paket tour travel gitu, nah itu tuh gak cuma bayar jasanya aja, tapi rekan-rekan juga bayar PPN-nya sebesar 1,1%. Contoh 2 hari 2 malam di Singapura dengan tour travel bahagia 2 juta, berarti 2 juta ditambah 1,1% dikali 2 juta, begitu. Selanjutnya ada jasa apa? Nah, selanjutnya itu ada jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding. Nah, ini tuh contohnya apabila ada perpindahan perpindahan suatu kendaraan tapi dengan suatu barang juga. Maksudnya kendaraan itu dipindahkan dengan kendaraan lain dengan tarif yang sama yaitu 1,1% dikali dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Kita ke slide selanjutnya. Di mana di sini itu setelah itu ada jasa pemasaran dengan media, voucher, jasa penyelenggaraan layanan, transaksi, ada pembayaran terkait dengan distribusi voucher, ada jasa penyelenggaraan program loyalitas, dan penghargaan. Jadi seperti yang saya baca, seperti company reward atau pemberian penghargaan kepada karyawan, itu merupakan salah satu jasa di mana dengan penghitungan itu, penyerahan itu tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih atau margin. Dengan tarif yang sama, pastinya yaitu 1,1% dikali dari jumlah yang seharusnya. Selanjutnya itu ada jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan. Contoh nih seperti teman-teman atau rekan-rekan yang orang tuanya mau umroh atau haji atau mungkin rekan-rekan sendiri misalnya memakai jasa seperti ini itu tuh memiliki PPN juga. Jadi jika tagihan paketnya itu nggak cuma tagihan asli tapi juga ada PPN-nya dan keagamaan penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Contohnya itu paling gampang umroh atau haji kan. Tapi ada perbedaannya nih, ada yang dirinci dan tidak dirinci. Yang dirinci itu menggunakan 1,1%, dan yang tidak dirinci itu menggunakan 0,55%. Jadi apabila sudah dirinci, biaya tersebut memakai tarif 1,1%. Berbeda dengan penggunaan tarif yang tidak dirinci, yaitu sebesar 0,55%. Selanjutnya, nah, selanjutnya itu jika tarif PPN 12% berlaku. Maksudnya itu tarif pajak pertambahan nilai ini kan sebesar 12%. Yang mulai akan berlaku paling tak lambat nih tanggal 1 Januari 2025. Jadi rekan-rekan info nih, di tahun 2023 sampai 2025 nanti kita masih menggunakan tarif 1,1%. Sampai pada akhirnya nanti di tanggal 1 Januari 2025 kita akan menggunakan tarif 12%. Di mana ini dia tuh tadi jasa pengiriman paket pos, jasa biro, jasa pengurusan transportasi, jasa pemasaran,
jasa perjalanan ke tempat lain, jasa keagamaan dan tagihan yang tidak dirinci yang tadinya 1,1% dan 0,55%, semua akan berubah menjadi sebesar ini, 1,2%, 1,2%, dan ada juga yang berubah menjadi 0,6%. Sampai pada tanggal 1 Januari 2025. Kita akan ke slide selanjutnya. Nah, dalam pajak pertambahan nilai 75 ada ketentuan yang lain, di mana penggunaannya itu menggunakan faktur pajak standar. Dalam hal ini tidak menggunakan faktur pajak yang memiliki ketentuan sendiri, tapi ia menggunakan yang standar nih. Bisa dilihat di samping ini ada faktur pajak standar yang digunakan apabila teman-teman nih mengisi SPT atau ingin melaporkan tentang pembayaran pajak pertambahan nilai 075. Nah, kita bahas nih mengenai pengkreditan pajak masukannya. Jadi 075 termasuk ke pajak masukan dan pengusaha kena pajak ini nggak dapat nih mengkreditkan pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa kena pajak tertentu. Jadi misalnya kalau misalnya kita udah bayar pajak, ini itu nggak bisa dikreditkan untuk tahun depan. Jadi misalnya udah kejadian langsung dibayar saat itu juga. Itu dia yang maksudnya bahwa ini tuh tidak dapat dikreditkan. Kemudian kode faktur pajak dari PM075 ini sendiri ialah kode faktur pajaknya 05, di mana faktur pajak yang diterbitkan pengusaha kena pajak ini akan menyerahkan 5 JKP tertentu menggunakan kode transaksi 0,5. Jadi dapat rekan-rekan tahu nih bahwa mereka ini tidak dapat dikreditkan dan memiliki kode faktur pajak 05. Selanjutnya, thank you. Saya sampaikan terima kasih untuk perhatiannya dari penjelasan saya. Di sini saya akan mengambil kesimpulan di mana PM065 dan PM071 adalah peraturan pertambahan pajak nilai yang baru yang digunakan untuk memudahkan nih para pengguna pajak dan para mereka yang menggunakan jasa ataupun mereka nih yang menggunakan melakukan suatu jasa tertentu. Jadi dengan adanya peraturan ini diharapkan untuk memperbaharui dan membantu mereka itu tersebut. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan menjadi ilmu, dan sumber dari penjelasan saya atau PPT saya ini terdapat dalam 65 PMK 2022, 71 PMK 03 2022, juga dapat diakses di dalam www.pajak.go.id. Sekian dari saya, Cicilia Deborah dengan NIM 065. Terima kasih.